Kembali bersama saya Alfredo Sumaremare. Saya adalah mahasiswa STFT semester 8 tahun keempat. Pada kali ini saya akan men-sharingkan hasil resensi artikel yang telah saya baca. Artikel yang telah saya baca ini berjudul Kristus yang disalibkan menantang kekuasaan manusia. Artikel ini tergabung dalam kumpulan-kumpulan artikel dalam buku Wajah Yesus di Asia. Buku ini sendiri ditulis oleh R.S. Sugiyartradja dan diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia pada tahun 2003 dan memiliki tebal halaman 423 halaman. Artikel yang saya baca ini dikarang oleh Kosuke Koyama. Artikel yang ditulis oleh Kosuke Koyama ini memuat beberapa poin yang memberikan pembaharuan pemahaman akan kebiasaan yang telah ditaati atau bahkan sudah menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh manusia. Pembaharuan-pembaharuan itu nampaknya berakar dari kesadaran akan pentingnya beriman yang kontekstual. Dengan memandang kehadiran dan misi Yesus Kristus dalam perspektif yang lebih tajam, penulis membongkar kebiasaan dan kekuasaan manusia. Penulis menjabarkan pemikirannya dalam beberapa poin penting, yakni pertama, ia menelanjangi tipu muslihat manusia. Kedua, tangan-tangan kudung Kristus dan birokrasi teknologi. Ketiga, siapa mengatakannya kepada siapa. Keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, pendidikan teologi. Dan keenam, Allah yang tidak pandang bulu. Yang ketujuh, bekas-bekas luka Yesus. Dan yang terakhir adalah datanglah ke mezbah Tuhan. Mari kita kembali kepada teks. Mari kita lihat beberapa poin penting yang ditekankan oleh penulis. Poin yang pertama, ia menelanjangi tipu muslihat manusia. Dengan cara membiarkan dirinya dikuasai manusia dan disalibkan merupakan cara yang tidak berdaya guna. Namun dengan cara-cara yang tidak berdaya guna itulah rahasia kekuasaannya yang berhadapan dengan kekuasaan manusia. Inilah rahasia cinta kasihnya. Yang kedua, tangan-tangan kudung Kristus dan birokrasi teknologi. Tangan kudung Kristus menggambarkan keikhlasan Allah kepada semua orang. Birokrasi teknologi harus tidak menghilangkan kekudusan dari yang kudus di dalam diri manusia. Yang ketiga, siapa mengatakannya kepada siapa? Menekankan bahwa nas kitab suci hendaknya dipahami secara kontekstual. Salah satu contohnya ialah nas mengenai manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nas ini dengan gamblang mengatakan bahwa manusia memerlukan baik roti maupun firman dan juga membutuhkan keduanya. Ini harus sejalan dan menjadi asas kewajiban dan tujuan dari akad Kristen bagi suatu masyarakat yang lebih adil. Keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menekankan Yesus sebagai pusat yang menjadi pinggiran. Ia memusatkan seluruh pelayanannya kepada orang yang terpinggirkan, walaupun sebenarnya ia sendirilah pusat hingga wafatnya di salib. Walaupun ia ada dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kelima, pendidikan teologi. Penulis mengkritik para teolog dunia barat dengan menyebutkan dosa para teolog adalah mereka menulis buku-buku untuk sesama teolog, dan dengan demikian mereka membentuk suatu lingkungan khusus yang di dalamnya mereka saling memuji. Keenam,
Allah yang tidak pandang bulu. Kehadiran Yesus Kristus dalam wujudnya sebagai manusia membawa arti bahwa kedatangannya menyingkirkan pembagian yang tidak jelas pada kehidupan manusia. Ia menciptakan paguyuban ketimbang massa, yang berarti orang banyak bercampur baur di dalamnya. Ketujuh, bekas-bekas luka Yesus. Penulis mengangkat contoh mengenai sunat dan tak bersunat. Bekas luka sunatan ini bukan menjadi yang utama, melainkan bekas-bekas luka Yesus yang kini menjadi kenyataan utama bagi umat beriman. Kedelapan, datanglah ke mezbah 2 kali. Dengan sengsara, wafat dan bangkitnya, Yesus Kristus menjadi suatu pembaharuan signifikan. Umat beriman hendaknya terus-menerus mendekatkan diri padanya, sebab salib yang notabene-nya sebagai penghinaan kini bermakna sebuah penebusan. Kekuatan dari artikel ini adalah kehadiran Yesus Kristus sebagai manusia yang kemudian wafat di salib, mendobrak kebiasaan umum manusia dalam hal duniawi. Manusia cenderung mementingkan kebutuhan manusiawi tanpa menyadari aspek religiusitas. Dengan memaparkan beberapa nats kitab suci yang kemudian ditafsirkan sesuai dengan zaman sekarang, penulis berhasil merombak pemahaman lama. Sedangkan kelemahan dari artikel ini adalah dibutuhkan pemahaman dasar teolog terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam maksud dan tujuan penulis. Menurut hemat saya, penggunaan kalimat dalam artikel ini cukup sulit untuk dipahami secara cepat dan tepat. Dari 6 model teologi kontekstual Bevans, artikel ini ditulis menggunakan model terjemahan. Dalam artikel, Kristus yang disalibkan menantang kekuasaan manusia ini, penulis banyak menggunakan nas-nas kitab suci sebagai titik tolak pemikirannya. Penulis berusaha untuk bertolak dari nas kitab suci dan tradisi, kemudian membedahnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Demikian saudara-saudara, saya telah men-sharingkan resensi artikel yang telah saya baca. Saya sadar bahwa dalam membuat resensi ini banyak kekurangan dan juga kelemahan. Dengan demikian, kolom komentar yang ada di bawah channel ini dipergunakan untuk memberikan masukan dan kritikan. Salam STFT.